Lampu hias dan lampu penerangan menerangi rumah mewah keluarga Wilson. Malam ini adalah pesta ulang tahun ke-70 Lady Wilson, kepala keluarga Wilson. Cucu-cucunya dan pasangan mereka berkumpul di sekelilingnya untuk menyerahkan hadiah mewah mereka. Nenek, ku dengar nenek suka teh Cina. Aku mencari-cari teh puer berusia seabad ini senilai $500.000 untuk diberikan kepadamu. Nenek, nenek penganut Buddha yang taat. Patung Buddha ini diukir dari batu giok Hetian asli, harganya $700.000. Melihat hadiah-hadiah yang dibungkus dengan indah di depannya, Lady Wilson tertawa terbahak-bahak. Seluruh suasana menjadi harmonis dan bahagia. Tiba-tiba, Charlie Wade, menantu laki-laki tertua Lady Wilson, berbicara, "Nenek, bisakah nenek meminjamkanku $1 juta? Tolong." Nyonya Louise dari panti asuhan didiagnosis menderita uremia dan aku butuh uang untuk pengobatannya. Seluruh keluarga Wilson ternganga karena sangat terkejut. Semua orang menatap Charlie dengan bingung dan terkejut. Cucu menantu yang tinggal serumah ini benar-benar kejam dan kurang ajar. Dia tidak hanya tidak menyiapkan hadiah untuk Lady Wilson di hari ulang tahunnya, tetapi dia juga berani meminta $1 juta. 3 tahun lalu, Lord Wilson, yang masih hidup dan sehat, suatu hari pulang ke rumah bersama Charlie dan bersikeras untuk menikahkannya dengan cucu perempuan mereka, Claire Wilson. Saat itu, Charlie miskin dan sengsara seperti pengemis. Lord Wilson meninggal dunia setelah mereka menikah. Sejak saat itu, semua orang di keluarga Wilson berusaha mengusirnya dari keluarga. Namun, Charlie selalu bersikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh seperti patung meskipun dihina dan diejek, dan dia menghabiskan hari-harinya di keluarga Wilson dengan tenang sebagai menantu yang tinggal serumah. Dia benar-benar putus asa karena harus meminjam uang dari Lady Wilson hari ini. Nyonya Louise, yang telah merawatnya dan menyelamatkan hidupnya, menderita uremia. Dia membutuhkan setidaknya $1 juta untuk dialisis dan transplantasi ginjal. Dia tidak punya ide lain kecuali meminta bantuan Lady Wilson. Dia merasa bahwa karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia mungkin senang untuk memiliki belas kasihan dan memberikan bantuannya. Namun, Lady Wilson masih tertawa riang ketika tiba-tiba bibirnya melengkung ke bawah dan matanya berkerut dengan marah. Dia melemparkan cangkir teh di tangannya ke lantai dan menggeram, "Bajingan! Apakah kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku atau meminjam uang?" Claire bergegas maju dan berkata, "Nenek, Charlie tidak berpikir jernih, tolong maafkan dia." Dia kemudian menarik suaminya ke samping dengan panik. Pada saat ini, Wendy, sepupu Claire mencibir dengan jijik. "Claire, lihatlah sampah yang kamu nikahi. Gerald hanyalah tunanganku dan kami bahkan belum menikah tetapi dia memberi nenek Buddha giok. Lihatlah suamimu yang tidak berguna. Dia tidak hanya datang dengan tangan kosong tetapi dia juga memiliki keberanian untuk meminta uang kepada nenek. Kamu benar. Charlie, kita berdua adalah cucu menantu keluarga Wilson, tetapi kau benar-benar memalukan." Pria yang berbicara itu adalah Gerald White, tunangan Wendy, yang juga merupakan putra dari keluarga kaya di kota itu. Meskipun Gerald hendak menikahi Wendy, di matanya, Claire jauh lebih cantik dan anggun daripada tunangannya. Claire Wilson adalah dewi kecantikan yang terkenal di Aurous Hill, tetapi Gerald sangat frustrasi dan kesal ketika si cantik seperti itu menikah dengan seorang pecundang. Lebih baik bagi pecundang yang tidak berguna ini untuk keluar dari keluarga Wilson sekarang. Ya, dia benar-benar memalukan bagi keluarga kita. Mungkin niatnya bukan untuk meminjam uang tetapi untuk merusak suasana ulang tahun nenek yang menyenangkan. Charlie mengepalkan tangannya erat-erat ketika seluruh keluarga Wilson mempermalukan dan mengejeknya. Jika bukan karena urgensi, dia akan meninggalkan tempat yang menyebalkan ini. Namun, kata-kata ayahnya bergema di kepalanya. Dia telah mengajarinya untuk bersyukur atas bantuan yang diterimanya dan membalas budi 10 kali lipat. Oleh karena itu, dia menekan amarah dan rasa malu yang perlahan terbentuk di dalam dirinya dan berkata kepada Lady Wilson, "Nenek, siapapun yang menyelamatkan satu nyawa menyelamatkan seluruh dunia. Tolong, aku mohon belas kasihanmu." Seseorang di ruangan itu mendengus keras. "Tuan Wade, berhentilah menyuapi sup ayam kepada nenek. Jika Anda ingin menyelamatkan seseorang, Anda dapat menemukan caranya sendiri. Menurut Anda siapa Anda untuk meminta uang dari nenek?" Itu adalah saudara laki-laki Wendy, Harold Wilson.
Kakak beradik yang jahat itu selalu berprasangka buruk terhadap Claire, yang lebih unggul dari mereka dalam segala hal. Oleh karena itu, mereka akan selalu menyerang Charlie pada setiap kesempatan yang bisa mereka raih. Claire, yang memasang ekspresi agak canggung di wajahnya, memulai, "Nenek, ayah Charlie meninggal saat dia berusia 8 tahun. Nyonya Louise di panti sosial lah yang membesarkannya. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan hatinya dan itulah sebabnya dia sangat ingin membalas budi. Bisakah Anda menolongnya?" Lady Wilson menggeram dengan wajah geram. "Anda ingin saya menolongnya? Oke, ceraikan dia sekarang dan nikahi Tuan Jones. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, saya akan memberinya $1 juta segera." Tuan Jones yang dimaksud Lady Wilson adalah Wendell Jones, seorang pria yang selalu mengejar Claire meskipun statusnya sudah menikah. Keluarga Jones adalah salah satu keluarga terkemuka di lingkaran sosial atas di Aurous Hill, yang jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson. Lady Wilson selalu ingin berada di sisi baik mereka. Pada saat ini, kepala pelayan berlari masuk dan berkata, "Tuan Jones mengirim hadiah ulang tahun untuk Lady Wilson. Itu adalah jimat Buddha yang diukir dari batu giok senilai $3 juta." Lady Wilson tersenyum lebar dan dengan cepat berkata, "Bawa padaku. Biarkan aku melihatnya." Kepala pelayan segera menyajikan jimat Buddha hijau zamrud yang mengirimkan gelombang seruan di seluruh ruang tamu. Jimat zamrud itu sebening kristal dengan warna-warnanya yang cerah dan tajam, tanpa jejak kotoran, itu adalah kualitas giok terbaik. Gerald, yang telah menghadiahkan patung Buddha, langsung murung karena kesal. Dia tidak menyangka Wendell Jones, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Wilson, begitu murah hati dan boros. Lady Wilson membelai jimat itu dengan riang dan berkata, "Oh, Tuan Jones sangat bijaksana. Akan menjadi mimpi indah yang menjadi kenyataan jika dia adalah cucu menantuku." Kemudian, dia mengangkat pandangannya ke Claire dan bertanya, "Jadi, bagaimana? Apakah kamu ingin mempertimbangkan syarat dan ketentuanku?" Claire menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, Nek. Aku tidak akan pernah menceraikan Charlie." Awan badai gelap langsung melayang di bawah mata Lady Wilson. Dia berteriak dengan marah, "Kamu hal yang tidak tahu berterima kasih. Apa gunanya pecundang itu? Mengapa kamu ingin membuang-buang waktumu padanya? Usir pecundang itu dari rumahku. Dia tidak diizinkan di pesta ulang tahunku. Aku tidak ingin melihat wajahnya." Charlie menghela napas kecewa dan menyesal. Dia tidak ingin tinggal bersama keluarga Wilson lagi, jadi dia berkata kepada Claire, "Claire, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nyonya Louise." Claire berkata cepat, "Aku akan pergi bersamamu." Nyonya Wilson berteriak lagi, "Jika kau pergi sekarang, kau bukan lagi cucuku. Kau bisa membawa ibumu, ayahmu, dan pecundang itu dan keluar dari keluarga Wilson." Claire menatap neneknya, terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar komentar yang begitu kasar darinya. Charlie menyela, "Kau tinggallah di sini, jangan khawatirkan aku." Sebelum Claire bisa menenangkan diri dari transnya, dia berbalik dan pergi. Harold tertawa di belakangnya. "Hei, Charlie sayangku, jika kau pergi dengan perut kosong, apakah kau akan pergi ke jalan dan mengemis makanan? Jika kau melakukannya, kau akan mencoreng nama keluarga kita. Ini, aku punya $1, pergilah beli roti atau sesuatu untuk dimakan." Harold mengeluarkan $1 dari sakunya dan melemparkannya ke kaki Charlie. Tawa seluruh keluarga menggema di seluruh rumah. Charlie menggertakkan giginya dengan kesal dan meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Ketika Charlie tiba di rumah sakit, dia segera pergi ke bagian kasir untuk mencoba menegosiasikan perpanjangan pembayaran selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia mendekati para perawat, dia diberitahu bahwa semalam, Nyonya Louise telah dipindahkan ke rumah sakit Fairview, rumah sakit terbaik di East Cliff, untuk dirawat. Charlie ternganga kaget dan dengan cepat bertanya, "Berapa biayanya? Saya akan mencari cara untuk melunasinya." Perawat itu berkata, tagihannya totalnya $3 juta. $1 juta telah dibayarkan, sisa $2 juta harus dilunasi dalam waktu seminggu. Siapa yang membayar $1 juta itu? Perawat itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Charlie mengerutkan kening karena bingung. Tepat ketika dia berbalik untuk mencari tahu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan setelan hitam dan rambut abu-abu berdiri di belakangnya. Mereka bertukar pandang, dan pria itu membungkuk di hadapannya dan berkata, "Tuan muda, kami akhirnya menemukan Anda."
Maaf atas semua masalah dan kesengsaraan yang telah Anda derita selama bertahun-tahun. Charlie mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Apakah Anda Stephen Thompson? Pria itu ternganga karena terkejut. Tuan muda, Anda masih mengingat saya? Charlie sedikit terkejut dan bergumam, tentu saja saya ingat. Saya ingat kalian semua. Anda dengan paksa mengusir ibu dan ayah saya keluar dari Eastcliff bersama saya dan melarikan diri dari kota. Orang tua saya meninggal di tengah jalan dan saya menjadi yatim piatu. Apa yang Anda inginkan dari saya sekarang? Stephen meringis sedih dan berkata, Tuan muda, Lord Wade sangat sedih ketika mengetahui tentang kematian ayah Anda. Dia tidak pernah berhenti mencari Anda. Ayo, mari kita pulang dan menemuinya. Charlie berkata dengan dingin, pergi saja, saya tidak ingin melihatnya. Stephen berkata, Tuan muda, apakah Anda masih marah pada kakek Anda? Tentu saja. Charlie berkata dengan keras. Saya tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup saya. Stephen mendesah sedih. Sebelum saya datang ke sini, Tuan memang mengatakan bahwa Anda tidak akan memaafkannya. Bagus. Untungnya dia masih memiliki beberapa akal sehat. Stephen melanjutkan, Tuan Wade tahu bahwa Anda telah menjalani hidup yang sulit selama bertahun-tahun dan dia meminta saya untuk mengganti rugi Anda. Jika Anda tidak ingin pulang, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurous Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, ambil kartu ini, nomor PIN adalah tanggal lahir Anda. Stephen menyerahkan kartu hitam premium dari Citibank. Tuan muda, hanya ada 5 kartu seperti itu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, saya tidak menginginkannya, ambil saja. Tuan muda, Nyonya Louise masih berutang $2 juta untuk tagihan medisnya. Jika dia tidak membayar, dia mungkin dalam bahaya. Apakah Anda mengancam saya? Apakah ini bagian dari rencana jahat Anda? Stephen melambaikan tangannya dengan panik. Oh tidak. Kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Simpan kartunya, maka Anda akan memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Charlie bertanya, berapa banyak yang ada di kartu ini? Tuan Wade mengatakan bahwa dia menyetorkan sejumlah uang saku untuk Anda di kartu ini. Tidak banyak, hanya $10 miliar. Lord Wade tahu bahwa Anda telah menjalani hidup yang sulit selama bertahun-tahun dan dia meminta saya untuk mengganti rugi Anda. Jika Anda tidak ingin pulang, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurous Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, ambil kartu ini, nomor PIN adalah tanggal lahir Anda. Stephen menyerahkan kartu hitam premium dari Citibank. Tuan muda, hanya ada 5 kartu seperti itu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, saya tidak menginginkannya, ambil saja. Tuan muda, Nyonya Louise masih berutang $2 juta untuk tagihan medisnya. Jika dia tidak membayar, dia mungkin dalam bahaya. Apakah Anda mengancam saya? Apakah ini bagian dari rencana jahat Anda? Stephen melambaikan tangannya dengan panik. Oh tidak. Kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Simpan kartunya, maka Anda akan memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Charlie bertanya, berapa banyak yang ada di kartu ini? Lord Wade mengatakan bahwa dia menyetorkan sejumlah uang saku untuk Anda di kartu ini. Tidak banyak, hanya $10 miliar. Lord Wade tahu bahwa Anda telah menjalani hidup yang sulit selama bertahun-tahun dan dia meminta saya untuk mengganti rugi Anda. Jika Anda tidak ingin pulang, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurous Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, ambil kartu ini, nomor PIN adalah tanggal lahir Anda. Stephen menyerahkan kartu hitam premium dari Citibank. Tuan muda, hanya ada 5 kartu seperti itu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, saya tidak menginginkannya, ambil saja. Tuan muda, Nyonya Louise masih berutang $2 juta untuk tagihan medisnya. Jika dia tidak membayar, dia mungkin dalam bahaya. Apakah Anda mengancam saya? Apakah ini bagian dari rencana jahat Anda? Stephen melambaikan tangannya dengan panik. Oh tidak. Kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Simpan kartunya, maka Anda akan memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Charlie bertanya, berapa banyak yang ada di kartu ini? Lord Wade mengatakan bahwa dia menyetorkan sejumlah uang saku untuk Anda di kartu ini. Tidak banyak, hanya $10 miliar.